Dapat channel, dapat banget. Oke guys, balik lagi di Dapat Channel, dapat banget. Nah, kali ini kita udah kedatangan salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa dan sangat sering mondar-mandir di dunia pertelevisian ya. Iya, jadi nih guys, kita hari ini kedatangan seorang K-pop dancers ya. Dancer iya, pelatih juga dengar iya juga, dan sempat masuk ke beberapa stasiun radio, tuh juga televisi ya. Nanti kita langsung dengar ceritanya langsung nih ya. Sebelumnya boleh kenalin diri? Halo semuanya, nama aku Putu. Aku 22 tahun dan suka banget sama cover dance pastinya. Iya, jadi itu yang akan kita bahas hari ini, topik utamanya ya. Cover dance, khususnya K-pop ya? Iya, K-pop. K-pop, oke. Mungkin pertanyaan pertama, Daniel, langsung aja kita. Nah, Putu, gua mau bertanya nih. Jadi kalau misalnya untuk jadi K-popers itu tuh seperti apa sih? Kayak kan kita kan yang awam bingung. Kadang gua mau join juga tuh K-pop gitu kan. Tapi gimana caranya? Oh, cara jadi K-popers itu gampang banget sebenarnya. Kita cuman suka nih sama girl band atau boy band yang menarik perhatian kita, itu udah termasuk jadi K-popers gitu. Tapi kan tadi kita sempat sharing ada komunitasnya gitu. Bagaimana sih caranya bergabung ke komunitas atau menemukan komunitas K-popers yang ada di daerah kita gitu? Biasanya di sosial media itu banyak fanbase K-pop sih. Dari boy bandnya tersendiri dan girl bandnya tersendiri, dan masing-masing daerahnya tuh pun ada. Jadi di Jakarta ada, di Bogor ada, di Depok ada, tergantung dari domisilinya mereka. Oh, dan kita tinggal apply gitu? Iya, kita tinggal join aja, Kak mau join, atau misalnya mau ikut grup chat boleh. Oh, oke. Dan kalau Putu sendiri tergabung di grup K-popers apa? Kalau aku pribadi sih aku sukanya Stray Kids ya, Stray Kids, ITZY, dan Luna. Dan aku masuknya di grup chat itu. Grup chat itu? Iya, itu untuk fanbase. aktivitasnya gimana tuh? Aktivitasnya tuh biasanya kita nonton bareng di kafe-kafe, terus ada event kalau misalnya mereka artis kita ulang tahun, nah kita join bareng. Terus nanti ada project-project kalau di konser, bikin misalnya banner buat artisnya pas konser, nah itu. Artisnya gitu. Datang juga biasa kalau ulang tahun? Enggak. Kalau di Korea sih ada juga yang datang artisnya ke event-event kayak gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan nggak mungkin ya. Paling artisnya itu datang pas konser. Oke, paham. Nah, dari Kopiter nih. Mungkin sebelumnya gue mau nanya dulu nih Putu. Iya Kak. Nama sosial medianya apa nih biar kita bisa cantumin nih? Sosial media aku? Sosial media kamu, terus sama juga mungkin grupnya, grup dance-nya kamu. Oh iya, sosial media aku Putwo, PUTWOO. Gampang banget dicari. Terus untuk komunitas aku namanya Seikru DC, Seikru Dance Cover. YouTube-nya juga ada. Ada juga cari tuh aja. Ya? Nama YouTube channelnya apa? Seikru DC. Seikru itu berarti SAY CRAY. Oke, langsung aja di follow, di subscribe tuh guys ya. Oke, pertanyaan dari gua nih Putu. Ya Kak. Kok bisa ceritanya tuh awal mulanya gimana sih sampai Putu bisa mendalami ilmu dance cover? Ya kan, dan sebenarnya tuh dance cover itu apa sih? Itu pertanyaan kedua dari gua ya. Dan yang ketiga mungkin gua denger nih ternyata baik Putu maupun tim dance covernya Putu itu memenangkan berbagai macam pertandingan ya istilahnya, turnamen atau apa gitu ya. Dan itu boleh sharing nggak cara kamu latihannya sampai bisa memenangi gitu loh. Itu gimana sih ceritanya? Ya boleh. Jadi aku mau jawab yang kedua dulu ya mungkin yang dance cover itu apa. Nah, dance cover itu sebenarnya kita mengcover idolnya, kita ngikutin semua gaya idolnya, dance-nya, nyanyinya bisa boleh sekalian jadi satu performance dance dan sing. Tapi biasanya kalau dance cover nih kita cuman lip sync-nya aja gitu. Jadi kita benar-benar menjiwai sebagai idolnya itu sendiri dan kita ikutin dance-nya mereka gitu.
Dan itu yang gua denger sampai dibikin sampai sepersis mungkin, semirip benar. mungkin seperti musik videonya ya. Iya, dari gaya rambutnya, berpakaiannya juga gitu, make upnya Iya. juga, Sampai make semuanya. upnya, sampai kostumnya. Dan itu gua denger kostumnya juga sampai bisa satu kostum bisa berapa duit? Iya, iya. Tergantung kalau misalnya mau sedetail mungkin, semirip mungkin, harganya bisa fantastis kalau mau bikin sendiri. Kisarannya berapa tuh kira-kira Putu? Kisarannya ya, untuk yang hampir mirip banget bisa sampai 1 jutaan. Wow. Niat banget ya, Boy. Iya. Luar biasa Niat ya. banget. Dan juga gerakannya itu kan juga mesti sama. Iya. Di nada-nada tertentu gerakannya itu harus benar-benar sama. Waduh, Iya, luar benar. biasa ya. Oke, keren ya. Iya. Terus kenapa tuh mulai? Ya, waktu dulu tuh aku sebenarnya belum tahu K-pop nih. Jadi aku tahu K-popnya itu dari SMP kelas 1. Nah, itu karena ada ujian praktek. Kan biasanya di sekolah ujian praktek modern dance. Nah, teman aku nyaranin nih, kita pakai lagu ini aja, kita lihat nih dance-nya, ya udah. Nah, ternyata itu awal mula aku masuk dance cover, tapi aku masuk komunitasnya itu sendiri dari SMA kelas 2. Nah, di Jakarta. Biasanya di sosial media tuh kayak Twitter ada yang nyari waktu dulu, kamu mau cover ini nggak, mau cover grup ini nggak gitu kan. Akhirnya aku join dan ikut komunitas yang di Jakarta. Dulunya sih cuman satu grup doang, jadi setelah beberapa tahun kita berkembang jadi satu komunitas. Berapa orang tuh yang join komunitas itu? Yang join komunitas aku sekarang udah ada 70 sih. 70 orang. Wow. Itu dari Jakarta apa dari berbagai macam kota? Dari Jabodetabek. Jabodetabek. Iya, ada yang dari luar biasa Bekasi, ya. dari Tangerang, dari Bogor, jauh-jauh Gila. sebenarnya. Iya, nggak cuman di Jakarta doang. Dan itu memang antusiasmenya sangat luar biasa berarti Iya, ya benar, dunia benar. cover dance ini ya. Keren Iya, banget ya. Iya. Oke. Sampai seniat itu pokoknya. Sampai seniat itu ya. Iya. Nah, terus boleh cerita gak dari kok sampai bisa dapat banyak penghargaan dan bahkan dengar-dengar sampai sempat masuk ke beberapa televisi swasta ya? Iya. Boleh sharing? Boleh. Jadi waktu dulu-dulu nih kita cuman masuk di media-media seperti radio gitu kan. Kita dipanggil, mau nggak ngisi acara di sini? Kita sharing-sharing tentang komunitas kita tuh gimana. Terus kita ngapain aja di komunitas itu gitu loh. Lalu berkembang lagi, akhirnya ada acara di televisi. Misalnya kalau ada kayak gathering road to konser boy band atau girl band mana gitu, kita dipanggil. Nah, kayak Oke. misalnya kita mau cover dance, nih kita mau konser Blackpink. Nah, dicari nih di komunitas ini siapa yang mau ikut job ini. Dance Blackpink gitu. Dan Baru. itu tiba-tiba aja dikontak oleh pihak televisi swasta atau memang gimana sih ceritanya sampai nama komunitas Putu tuh dikenal gitu sampai ke televisi swasta? Iya, awalnya belum ada yang tahu ya tentang Sekru ini. Nah, kita sering upload video dan sering upload video. Terus di Instagram kita juga sering kasih update tentang lomba atau tentang cover kita gitu. Dan itu juga upload videonya di YouTube juga berarti Iya, ya? di Berarti YouTube juga. pengaruhnya besar juga Iya, ya banget. See guys, Ya. keren ya? Iya. Menarik juga. Jadi boleh dibilang nih berarti memang sudah berapa tahun ini komunitasnya berarti ya? Dari 2016. 2016, Iya. 4 tahun ya, 4 Iya, 4 tahun tahun. dan sudah ya melalang keliling-keliling sampai radio station, Iya, televisi, televisi. berbagai macam turnamen diikutin. Hal-hal apa yang paling berkesan buat Putu nih? Ya, jadi hal-hal yang bikin aku berkesan itu waktu join di komunitas ini, dulu pernah ikut kompetisi yang hampir bisa ngebawa aku ke Korea. Wow. Iya, itu yang ikut dari berbagai negara, nggak cuma Indonesia doang. Jadi, tapi aku masuk ke yang semifinalnya, belum bisa sampai situ. Nah itu tuh sebenarnya pengalaman berkesan banget buat aku. Lalu ada lagi yang masuk TV seperti MNC TV, NetZ. Nah itu nggak kebayang sih bakalan bisa masuk ke TV. Sampai dipanggil Iya, ya, TV itu berkesan nasional. ya. Iya,
itu berkesan. Lalu ada juga mungkin event-event gede seperti yang di PRJ. Nah itu aku seneng banget sih Biasa bisa rutin untuk dipanggil ya? iya, waktu masih zaman 2016 2017 itu. Oke. Seneng banget sih bisa tampil di panggung sebesar PRJ itu. Luar biasa ya? Iya. Ya, satu achievement yang luar biasa ya? Iya. Oke, Daniel gimana Daniel? Ada Nah, kalau dari gua tadi kan sebelumnya nih udah ngobrol-ngobrol dikit nih kok. Yang buat gua menarik ini tadi Putu sempat ada cerita perjuangannya ini awal-awal dia menyukai K-pop ini nggak mudah ya. Iya. Untuk dari rumah bolak-balik ke tempat latihan itu Iya. butuh waktu berapa jam Putu tadi? 2 jam. 2 jam Iya. dan itu perjalanannya juga nggak gampang, Putu harus Iya. naik KRL segala Iya. macem gitu kan. Nah, terus pertanyaan berikutnya yang gue mau tanyain lagi adalah koreografi apa yang menurut Putu paling susah dan prosesnya tuh paling panjang untuk latihannya? Sama berapa lama sih latihannya? Oh iya. Untuk yang koreografi sebenarnya ada dibagi dua nih. Yang susah, yang detailnya susah dan yang gampang. Nah kalau yang gampang ini biasanya kita latihan grup itu 2 minggu jadi 2 kali latihan aja jadi. Nah, kalau yang detailnya susah ini itu bisa sebulan lebih. Jadi kita nyamain detailnya, lalu hafalin gerakannya juga, sama blocking tempat-tempatnya itu juga. Cari konsep Iya, baju cari juga, konsep. ngepasin Cari ya. kita mau pakai kostum apa gitu. Itu yang paling susah. Nah waktu itu lagi pas buat koreografi buat acara apa tuh Putu yang pas paling lama persiapannya dan paling susah gerakannya? Kalau misalnya kita untuk tag video aja itu kan udah langsung satu lagu nih. Biasanya yang paling susah persiapannya itu adalah untuk lomba. Untuk lomba, Ya, oke. lomba-lomba. Biasanya kita nggak cuma pakai satu lagu aja. Jadi kita langsung mix beberapa lagu. Nah, terus ada intronya, ada dance breaknya itu kita bikin lagi sendiri. Bikin lagi Iya, sendiri. bikin gerakan sendiri lagi. Nggak ikut. Ada juga yang kita ngambil dari artisnya sendiri, dia punya dance break atau intro. Kalau misalnya mereka nggak ada, kita bikin lagi sendiri gerakannya. Itu yang paling lama sih. Nah, terus dari Seikru sendiri kan timnya banyak nih berarti Iya, kan? iya. Kalau ini sendiri biasanya nurunin berapa tim sih kalau dari Seikru untuk perlombaan gitu? Untuk lomba biasanya 2-3 tim. yang 2 turun. sampai 3 Iya. tim. Iya. Oh, oke. Iya. satu tim biasa berapa orang tuh Putu? Tergantung, Kak. Ada yang misalnya Blackpink 4 orang. Ada lagi yang banyak, Seventeen misalnya. Terus ada lagi Super Junior 10, 13, nah itu. Paling sering mengcover dance cover apa? Dari apa? Kalau aku lebih sering Twice Twice. bersembilan, terus ada ITZY berlima. Kalau untuk cowok sih itu untuk shoot musik video aja sih, musik video cover aja. Oke. Nah, kalau misalnya nih ya, Putu ya, gue mau nanya lagi nih. Pernah gak sih terjadi perselisihan di dalam tim? Wah, itu Wah, itu gimana yang tuh? paling ketat itu sebenarnya. Sebagai seorang coach, ya kan? Karena kan kamu juga pelatih juga ya? Iya. Pelatih bisa juga, di nggak satu ada- project. Di beberapa project gitu Iya. kan? Kalau terjadi perselisihan tuh gimana tuh, Putu, menghandle-nya? Kalau perselisihan sih bukan dia udah jadi satu project tuh jarang sih ada perselisihan. Yang paling ketat itu tuh ada audisinya. Jadi kita mau cover Blackpink. Kita ngelis nih siapa aja yang mau cover Blackpink. Nah itu ada audisinya lagi. Oh. Siapa yang cocok untuk cover Blackpink ini. Nah itu yang paling susah Paling susah sebenarnya. tuh. Iya. Oh, aku nggak diterima gitu. Nah ya? iya itu Kok situ pasti yang diterima? ada yang gimana Oke, gitu. gitu ya. Iya. Terus gimana tuh Putu memberikan solusinya? Mungkin di komunitas ini misalnya ada 8 orang yang mau cover Blackpink kan berempat nih. Berempat ini terpilih, mungkin yang berempat ini undur diri nggak mau cover atau bikin lagi sendiri tapi di luar nama Seikru gitu. Biasanya seperti itu. Di luar Seikru berarti maksudnya gimana? Jadi dia pecah Bikin gitu? enggak Oh, pecah. nggak pecah. Bikin Ah. cover lagi sendiri gitu. Oh, Dengan itu grupnya boleh yang ini. tuh. Iya, itu boleh. Nggak Iya, masalah. nggak masalah. Walaupun dia tetap di bawah naungan Seikru gitu. Iya, nggak masalah. Oh, itu sebenarnya Jadi ide bisnis. project, tapi itu project
sendiri jadinya, Project bukan sendiri. dari yang saya krunya itu. Oke. Terus mungkin gue juga pengen nanya ya, tadi kan balik lagi kan tadi Putu sempat cerita kostum itu bisa sampai 1 jutaan lah ya. Iya. Hari ini Putu bawa beberapa contoh kostum nggak? Iya, ini yang Ada aku ya? pakai. Ini kayak gimana tuh, ceritain tuh. Gimana tuh ceritanya Ini nih? pertama kali nggak pertama kali sih, yang kedua kali aku bikin kostum ini. Ini Jadi kostumnya ini untuk kostum mengcover siapa nih? Twice, Mina. Mina. Boleh Twice. berdiri nggak apa-apa supaya bisa. Ini buat sendiri ya? teman-teman. Iya, ini buat bikin sendiri. Wah, Iya. keren banget ya. Ini tuh untuk Twice ya? Iya, Oh iya, Twice tulisannya Mina. Twice ya. Nih. Dan jahitannya rapi ya? Iya. Ini buat sendiri. Iya. Putu ngejahit sendiri. Enggak, Oh, maksudnya enggak. ada Oh. kostum makernya Oh, khusus makernya. untuk cover dance. Dan bawahannya juga roknya buat sendiri juga berarti? Iya, Oh. Ini berapa duit nih? ini boleh sebut Nggak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di sini terbuka open minded. Ini semua. 500 hampir 6. 500 sampai 600 ribu. Iya. Oke, ada lagi gak yang lain? Editor kita nih. Ada sih. Coba editor kita, coba tolong dibantu. diambilin. Iya. Karena penasaran juga ya kostum-kostum Korean dance itu tuh menurut gua sih. Karena gue sempat lihat beberapa music video kayak Blackpink Iya, gitu ya Blackpink. terutama. Karena kebetulan gue demen banget sama Blackpink tuh. Iya. Apalagi yang terbaru tuh lagunya. Apa tuh namanya gue lupa. Love Sick Girl. Love Sick Girl Nah, gitu kan. gitu ya. Nah itu tuh. Ini dia. Dan itu mereka punya kostum tuh unik-unik ya. Iya. Ditunjukin banget. Dan boleh detailnya- tuh. Detailnya beda-beda. Nah Ini ini dia. apa ini? Ini Twice juga, Ini Twice. tapi Oh. kayak mirip racing ya. Iya, Iya, iya. mirip kayak racing Seragam Iya, balap. iya. Iya. Seragam Aser-asernya balap. yang Iya. umbrella girl gitu ya. Iya, iya. Ini Ini emang ceritanya gimana nih? Gak apa-apa, gue aja yang kalau pegang. ini Twice yang lagunya Cheer Up. Cheer up. Oke. Ini begitu. Gila ini bagus banget sih. Ini dibikin sama persis kayak yang di video klip. Iya, Wow. benar. Wow, ini berapa duit nih? Sama, hampir sama yang ini. 500-600 Iya. ribu. Dan Range-nya segitu. ini waktu itu buat masuk ke TV atau gimana? Ini waktu yang perform di PRJ. Oh ini yang PRJ. perform di PRJ. Terus ada lagi lomba yang tingkat Nasional. enggak nasional sih, Oh, yang daerah, mau daerah. ke event ke Korea gitu. Oh, internasional dong. iya. Internasional berarti. Iya. Buat berangkat event ke Korea. Keren Oke, juga ya. Keren ya. Ini Ini kita gelar bisa dulu di juga. sini ya guys ya. Terus yang paling berharga buat Putu kostum yang mana nih? Ini semuanya 3 ini Oh, ini paling berharga. berharga banget buat Oh, aku. Oke. Karena ada kenangannya sendiri. Kenangan tersendiri. Oke. Kalau ini- Ini kayak cheerleaders ya kalau yang ini ya. Iya. Oke, Daniel pegang yang satu, gue pegang yang ini. Ini atasannya, ini bawahannya. Ini kebayang nggak guys kalau gue yang pakai? Iya, ini lucu juga kali ya kalau gue yang pakai gini. Bling-bling. Gitu bling-bling ya. Iya. Tapi bawahannya di lu, atasannya di gua. Gimana nih? Iya. Nah, ini boleh ceritain nih kalau ini gimana nih Kalau ceritanya nih? ini girl band ITZY, Itzy. cover ITZY. IC. Oh, oke. Iya, Oke. Itzy, Ini full IC. manik-manik detail Iya, banget ya kok. full Coba deh kok perhatiin. Iya, ini gue lagi liatin manik-manik semua nih. Dan detail ya, maksudnya nggak yang kayak gimana gitu ya. Sebenarnya ya, kita hari ini membuat satu breakthrough guys. Kenapa? Biasanya YouTuber itu bikin yang namanya food review. Sekarang kita bikin kostum review. Kostum review. Bersama Putu. Nih guys, tuh kayak gini kan. Iya. Ya kan? Yang gue bingung ini prosesnya dijahit atau dilem atau diapain ya? Nempelin Dilem manik-maniknya ya? sih, ini kayaknya dilem, nggak mungkin dijahit sih. Dilem ya? Iya. Wow. Keren So, ya. detail banget loh kalau nutup semua. Ditampilin dong, ditampilin nih. Nil. Nah, Ini ini juga. gimana ceritanya nih? Kalau ini mau Guys. bikin ini MV cover, musik video covernya ITZY. Itzy. Soalnya mereka pakai ini bajunya, Oh. artis aslinya. Ini berapa Ini duit? juga bisa buat lomba juga. Ini kayaknya Kalau mahal ini ya, enggak, Bang? kalau ini lebih murah daripada ini. Oh, ini justru lebih Iya, murah. lebih di bawahnya ini. Di bawah 500 Di bawah, ribu. iya. Oh, oke, oke. Ini di atas 500 ribu, di bawah 500 ribu, ini di atas 500 ribu. Iya. Oke. Ada lagi kayaknya di bawah Enggak, sana. udah habis. Oh, udah habis. Nah, itu apa itu ada blazer juga? Enggak, ini Oh ini baju istilahnya sendiri. streetwear Korea, betul nggak? Iya. Keluarin aja nggak apa-apa. Kita review. Karena kemarin gue sering food review ya. Iya. Biasanya Dan gue kalau mau diet, jadi sekarang kita bahasnya yang Baju ini dulu, aja. kostum review. Ya. biasanya ini kalau mau street look sih. Street look Korea. Nah, Jadi gue pegangin. atau yang cover boy band. Boy band biasanya lebih simpel, bisa di mix and match sendiri.
Oh, ini gitu. street look Korea guys. Jadi blazer ya, blazer Ala Korea berarti. ala Korea ya, girl band gitu ya. Oke, Enggak, ini Sob. menarik loh. Ini berapa duit nih kira-kira kurang lebih untuk Kurang gambaran? tahu. Di atas 500.000 kayaknya. Enggak mungkin sih. Oke, ini juga bikin sendiri nih. Enggak, kalau ini beli aja. Oke. Banyak kalau di ini. Di Biasanya, online ini ya. Oke. biasanya Ada lagi mungkin? udah habis. Udah habis ya. Bagus-bagus ya kostumnya. Gue jadi pengen gabung ke Say Crew. Ayo join. Iya. Nah, kok tapi Ada batas usia nggak untuk gabung Enggak di Say sih, Crew? nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Ada paling tua umur berapa tuh di situ? Di Saikro sendiri paling tua tuh 92. Wah, 92. Enggak, maksudnya kelahiran 92, Oh, 91 oke. gitu. 92. Pokoknya 90-an lah. Gue pikir 92 Udah ada tahun. yang kerja. Masih energik gitu kan. 92 tahun kayaknya begini Nggak dong. mungkin. Selalu pakai tongkat gitu kan. Enggak mungkin. Oh, tahun 92 ya? Iya. Wow. Keren juga ya. Iya. Paling muda umur berapa? Paling muda SMA kelas SMA. 2, kelas Oke. 3 gitu. Oke, jadi Iya. memang ya kita punya pemirsa ya, kita udah analisa. Mulai dari umur 18 tahun sampai 45 tahun kemarin kita lihat ya, Iya. banyak yang nonton loh. Jadi ini memang kesempatan buat kalian-kalian yang pengen ngurusin badan dan memiliki passion di bidang K-pop. Iya. Ini salah satu alternatif menurut gue ya. Bener gak sih? Iya. Untuk dance ya, cover dance ya Daniel ya. Dan mungkin kalau sebelum diet atau olahraganya bisa bikin kostumnya dulu. Jadi motivasi Bener, gitu motivasi. Modal di bawah 500.000 ya, sekitar sampai 1 juta lah ya. Dapat Ya. kok bisa bikin kostum persis kayak si Korea-Korea band-band itu ya. Ya, Girl betul band dan boy sekali. band. Keren. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sama Putu atau mungkin Daniel ada pertanyaan Nah, lebih lanjut? gue ada tambahan dikit nih. Iya. Masih terkait kostum, jadi di sini gue penasaran. Selama Putu ikut dari awal sampai sekarang, Iya. kurang lebih udah ngabisin berapa nih untuk kostum gitu? Iya, pasti kostumnya banyak banget kan. Iya. Iya Belum sih. yang masuk TV gitu tadi nggak ditampilin nih. Ini baru yang paling berharga buat Putu nih. Iya. Aku Total-total punya deh. kostum totalnya 10 apa 11? 10 sampai 11, Iya. oke ya. Pokoknya nggak semua kostum itu harus bikin. Jadi bisa mix and match yang sesuai sama dengan covernya. Karena nggak semuanya pakai kostum yang wah gitu. Ada juga yang mungkin cuman training atau jaket jeans atau apa gitu-gitu. Oh. Iya, betul. Mix and match lah ya. Iya, mix and match. Mungkin dari Kopiter ada lagi? Kalau enggak, gue soalnya udah nggak sabar nih pengen hari ini karena kita kan Aja sih dari gua sih mungkin boleh sharing ke kita visi misinya Say Crew ini apa dan mungkin planning ke depannya seorang Putu ke depannya mau jadi apa ini planningnya? Pertama dari sisi komunitasnya kamu Say Iya. Crew visi misinya apa ke depan dan juga dari seorang Putu sendiri apa planningnya ke depan? Visi misinya itu Saikro pastinya ingin menyebarkan K-pop ya di kalangan anak muda, nggak cuma anak muda sih, dari anak kecil hingga lansia gitu kan. Lansia pun juga demen suka K-pop, guys. K-pop gitu. Tapi bener ya, lansia juga demen K-pop Iya, ya? ada ya? ada. Yang tadi umur 92 tahun gitu juga ada demen Iya, K-pop. iya, mungkin Kelahiran mungkin 92 dari kok. mungkin dari mereka suka nonton K-drama, jadi bisa suka juga sama K-pop. Iya, bener. Iya. Jadi kita sebenarnya visi misinya untuk menyebarkan itu, terus juga mau menerima orang-orang yang mau menyalurkan bakatnya gitu loh. Kita ngomong juga, iya, iya bener ya. mengekspresikan diri lewat K-pop. Mengekspresikan diri Iya, lewat benar. K-pop, betul. Kayak jujur ngomong, gue tuh dulu tuh nggak tahu K-pop itu apaan. Gue baru tahu K-pop sejak ada Blackpink. Yes. Baru tahu. gua Blackpink tuh. langsung wah meledak. Langsung tuh gue jadi dengerin K-pop. Sebelumnya Iya. gue nggak pernah denger K-pop. Iya, Banyak sih yang suka Blackpink. Terus kalau untuk dari Putu sendiri? Aku ke depannya lewat K-pop ini sama sih, visinya sama kayak Seiko ini, dan gak cuman kita suka aja sama K-pop dance ini, kita juga bisa menghasilkan uang juga sebenarnya dari hobi ini gitu. Peluang lagi. Peluang bisnisnya juga. Oh iya, bisa jadi peluang bisnis ya. Iya, benar. Dan kamu selama ini menekuni dunia ini juga udah menghasilkan juga berarti? Iya, dari tampil di TV juga sebenarnya sudah. Oh, dan itu lumayan pendapatannya ya? Iya.
bikin kostum ini berarti balik modal lah ya? Iya. Udah balik modal dari Iya, kapan-kapan dari dong, ya? lomba juga udah balik modal. Udah kan? untung malah berarti ya? Iya, benar. Potensinya gimana tuh, boleh nggak di- cuman Boleh kita sharing nggak? Iya. nggak cuman kita suka sama K-pop doang, kita bisa menghasilkan uang dari K-pop juga gitu. Dengan Potensinya latihan. gimana sih bisa dapat latihan. berapa duit sih kalau menang-menang? Potensi bisnisnya Masuk itu TV segala macem, sebulan bisa berapa duit tuh? Dulu kalau misalnya produktif ya bisa sampai 1 sih. Satu ke atas. Dapat gitu ya. Kalau misalnya diundang-undang gitu. Oh itu Dan sekali lomba diundang, bukan per bulan berarti ya? Iya. Kalau sebulan diundang beberapa kali lumayan juga ya, Bang? Lumayan juga ya. Iya Bener, gitu. Keren. Nah, iya. Mungkin ada lagi? Udah itu aja sih Itu aja sebenarnya. ya? Iya, Kesan-pesan atau apa Kesan-kesan, kita kan pesan-pesan? pemirsa kita ini kita sebut sobat dapet ya, Iya, kalau kata- sobat dapat. Pemirsa Iya. buat sobat dapat ada kesan-kesan atau pesan-pesan? Ya, untuk sobat dapat kita jangan melihat K-pop itu secara negatif dulu karena memang banyak ya yang agak barbar gitu. Kita juga harus lihat dari segi menyalurkan bakat di K-pop ini sendiri. Nggak cuman kita mengeluarkan uang, tapi kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan juga gitu kan. gitu. Luar biasa. Kita nggak boleh menyerah cuman sampai di hobi aja. Mungkin kita bisa lebih totalitas lagi gitu, lagi, profesional iya, lebih gitu dalam profesional menjalaninya lagi, ya. Dan benar. konsistensi ya. Luar Betul. biasa sekali. Dengan latihan sing cover atau dance cover itu udah bisa jadi kalian megang untuk peluang bisnis gitu. Dan juga gua juga keinget yang tadi Putu sempat ngomong, komitmen juga. Iya, Kenapa? Karena tadi mau ke tempat latihan aja 2 jam perjalanan tuh. Ya, betul. Nah, itu dijalani oleh Putu. Itu sebuah komitmen penting gitu. Iya, nggak sih? benar. Ya, jadi komitmen, konsistensi, tanggung jawab ya kan, dan jangan pernah menyerah. Iya, betul. Keren banget Putu, luar biasa. Nah, tapi Nah. ini belum Apa berakhir, nih? Apa masih nih? ada yang lebih keren lagi, Betul guys. ini. Wow, Dan apa kebetulan di atas meja sudah ada 3 kostum nih. Iya, dan Iya yang nggak? mau di challenge ada 3 orang kok. Dan di challenge Wow. ada 3 orang. Kayaknya tim kreatif dapat channel dan kayaknya juga turut hadir hari ini Bad Boy ya. Bad boy. Kayaknya Bad Boy kalau pakai ini lucu nih. Nih, Boleh Daniel juga. ya. Ini Bad Boy. Ini juga boleh. Ini buat Bad Waduh. Boy. Kalau ini kayaknya tim editor kita yang Albert, namanya Albert. ya. Nih. Albert lucu nih pakai ini nih ya. Iya. Sama ini George nih. Ini ya. George pakai ini nih kan. Gimana kalau kita Cardigan. bikin satu challenge nih guys ya. Putus Apa tuh? tunjukkan kemampuan kamu sebagai seorang Wow. cover Dance dance Korea. yang sudah sangat-sangat berpengalaman Dan malang melintang di perjalanan yang telah melalang melintang di mana-mana iya. ya kan. Wow. Tolong ajari tim kami ya, tim Yap. Dapet Channel ya. Siap. Gimana cara dance K-pop yang baik dan benar. Oke? Ya, siap. Langsung saja saksikan guys. Kita panggilkan ketiga orang keren ini ya. Oke, mungkin kita mulai dari di sudut kiri sebelah sana. Ada Bad Boy, boleh masuk. Bad Boy Yeay. KJ. Nge-rap dikit dong. KJ. Nge-rap dikit dong. Dia jago nge-rap loh kok. Lu tau gak Nil? K-Jam sebelum memulai dia sempat ngomong, gua mau K-pop. Karena apa? K-pop is K-jam pop. K-Jam I'm pop. gonna make a jam, bro. Wah, luar biasa Bad Boy. Pada hari ini akan K-Jam pop. Because he's K-Jam. I'm gonna Pakai make a dulu jam. dong kostumnya kok. Oh lah. Twice. Sorry, apa ini kalau ini apa? Twice ya. Twice, benar. betul ya. K-Jam Pop in the house, ready to jam you ladies. Oke, di sudut sebelah kanan sebelah sana ada siapa Daniel? Hey, dari apa ini George? Dari mana dong? Kita panggilkan. Langsung saja ada George Christophorus. George Christophorus. Yeay. Sebelah sini George. Masuk Tim George. kreatif. Pakai baju apa nih? Cardigan. Kostumnya. Waduh. Keren sekali ya. Nah, Tapi jujur ya, aku lihat kostum ini malah kayak baju cycling. dan tidak ketinggalan dari poros tengah sebelah sana. Yang tersisa kok kostumnya. Kita punya tim kreator yang Bling bling. Iya, Mr.
Mr. Albert luar biasa. Oke, keren guys. Ayo tanpa panjang lebar lagi, Langsung saja kita singkirkan mejanya dan kita saksikan. Ya guys, di sini sekarang aku sama tim dance-nya Dapet Channel. Sekarang nih aku mau challenge, kita mau dance Stray Kids, judulnya God's Menu. Oke. Oke, mainkan. Mainkan. Hanya ada, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komentar ya. Oke, karena kita ada di mana nih? Dapet channel. Dapet.